Lah buat kaos saja kalau 10.000 sudah 750 juta itu baru kaos. Belum nanti spanduknya, iya kan? Belum nanti ngumpulkan orang, belum saksinya. Jadi kalau kira-kira 1-2 miliar dia keluar. Nah, padahal kalau kita bantu kan 300 juta kan? Bahasanya walaupun kurang promosi insya Allah bisa jadi asalkan bikin rakyat gitu loh. Saya bicara maaf murah-murah. Lah anggota DPR DKI itu setiap bulan gaji nenek bengeknya itu setiap bulan dapat 100 juta. Lah kalau 5 tahun kan dapat 6 miliar. Lah keluar 200 juta insya Allah pasti jadi. Ya murah lah insya Allah. Menurut kalau saya umpama yang datang ke sini saya bantu mikirin rakyat itu sama dengan saya mikirin rakyat. Wali kota se-Indonesia bahasanya semua itu datang ke saya untuk saya bantu ternyata jadi semuanya. Dan dia kan mikirin rakyat, sebelumnya kan ada tesnya, tes spiritual. Dialah Desembria Rosadi. Pria yang mengaku sebagai guru spiritual politik ini menawarkan jasa untuk para calon lurah hingga presiden dengan tarif ratusan juta hingga triliunan rupiah tergantung jabatannya. Pria dengan sederet gelar dari SAG, SE, SH, MM, dan MBA ini mengaku tak menggunakan ilmu hitam dalam membantu kliennya. Namun, dengan pendekatan agama dan garansi fantastis, 100% kliennya akan lolos terpilih. Fenomena dukun politik jelang pemilu 2014 memang semakin menjadi. Di sisi yang lain, peristiwa ini dianggap sebagai kurangnya kepercayaan diri para caleg yang akan berlaga sehingga harus meminta bantuan klinik dari para dukun politik. Selain itu, para caleg yang percaya dengan jimat dan mantra-mantra dinilai telah melakukan perbuatan musyrik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kalau dia menang karena dia juga meminta bantuan konsultasi paranormal, akhirnya dia akan percaya pada hal-hal yang sifatnya non-agamais begitu. Dan ini yang menurut saya akhirnya kedepannya malah menjadi berbahaya untuk orang itu sendiri karena bisa jadi dia tidak percaya Tuhan nanti. Dukun politik, aksi klinik para pemburu kekuasaan. Ya, kembali mengingatkan kita akan pidana yang bisa menjerat para pelaku dan pemprakarsa guna-guna, jimat dan mantra-mantra yang dipercaya akan memuluskan langkah seseorang untuk menduduki sebuah jabatan. Inilah fenomena ketika hukum bertemu dengan kepercayaan yang ada di masyarakat kita. Haha, percaya nggak percaya, tergantung Anda menyikapinya. Selamat malam, Anda menyaksikan debat saya Alvito Dinova Gintings, dan malam hari ini kita akan berbicara tentang kontroversi fenomena praktek klinik atau sesuatu yang di luar nalar, logika, metafisik katakanlah untuk mengantarkan seseorang ke panggung politik untuk menjadi pejabat publik. Luar biasa, Indonesia sekarang memang fenomena menjadi sesuatu di ranah politik menjadi impian banyak orang, dan berbagai cara ditempuh, salah satunya adalah dengan menggunakan sesuatu yang mungkin tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Saya mau ke Pak Rosyadi dulu, seperti yang sudah kita hadirkan di selembaran yang saya pegang ini adalah semacam advertorial Anda ya. Anda ingin jadi anggota DPD, DPRD RI, seluruh Indonesia atau wali kota maupun gubernur bahkan presiden, Anda bisa menyiapkan jasa ini. DPRD, DPRD tingkat 1, tingkat 2, DPR, DPD, wali kota, bahkan lurah, gitu ya. Insya Allah. Jaminannya apa, Pak Rosadi? Jaminannya insya Allah jadi. Jadi? Jadi. Kalau nggak jadi? Nggak ada nggak jadi. Nggak ada yang nggak jadi? Nggak ada nggak jadi. Mekanismenya gimana? Kalau saya caleg nih, saya datang ke Anda, ya, apa yang saya lakukan? Ada dua, yang pertama kalau kita bicara duit, tapi nggak utama. Jadi maaf, saya minta maaf. Siapapun yang bayar jadi, itu bicara duit. Siapapun yang bayar jadi? Yang bayar ke saya jadi. Berarti nggak perlu ada kerja politik dong? Nggak. Buat calon politisi ini nggak perlu datang ke konstituen nanya masalah Anda apa, kalau misalnya saya menang saya akan insya Allah tanpa promosi itu jadi. Tinggal percaya atau tidak. Saya bayar dulu atau? Ya bayar belakang tapi ada aturannya nanti. Setelah dilatih baru bayar. Kan enak. Pakai bunga nggak? Nggak ada bunga lah, ngapain. Ya? Bunga kan bagi haram. Hasil? Nggak ada.
Luar biasa. Sudah ada contoh-contoh yang Anda loloskan sebagai calon? Ya banyak, artinya Sampai tingkat apa? Nggak usah sebut nama deh. sampai tingkat gubernur. Gubernur di Indonesia. Mungkin presiden juga iya, tapi nggak perlu disebut. Presiden kita. Setelah reformasi ini ya, kalau Pak Harto kan nggak mungkin 32 tahun. Anda nggak bisa masuk di Ya tengah. Gitu. maksudnya saya pernah bantu begitu aja. Setelah era reformasi ini. Ya spiritual. Oke. Pak Sunarto, saya mau tanya ke Anda dulu. Ini fenomena Pak Rosadi ini bagaimana Anda melihatnya? Ya ini fenomena zaman edan ya seperti ini. Ya. Silakan. Banyak orang yang terlalu percaya pada orang. Kita harus kritisin. Siapa yang mudah percaya mudah dibohongin. Ini maaf ya Mas ya. Orang kan bisa iklan ya Mas ya. Iklan itu biasanya indah kabar daripada rupa. Iya. Makanya ditinjau dari sininya aja. Insya Allah 100% ini sudah nonsen Mas. Dan ini juga kata-kata untuk memberikan pemaafan. Nah sekarang Kata insya Allah itu hanya Tuhan. Anak kecil pun juga bisa mengatakan insya Allah jadi. Sekarang begini Bapak kumpulkan aja 100 caleg. Kalau kita buktikan jadi semua, terus Bapak bagaimana? Kan tinggal saya balik. Kalau 100 caleg, Bapak kumpulkan, insya Allah jadi semua. Terus bagaimana jawaban Bapak? Enggak, tapi pertanyaan saya... Lah iya. Gini, iya. Iya dalam pengertian ya itu saya nggak trust dulu Mas. Nah nggak apa-apa itu. Karena nggak ada obat yang bisa menyembuhkan 100 macam jadi penyakit. begini, nanti Begitu kita juga. terangkan caranya bagaimana. Ya? Kan begitu kok bisa jadi. Ya. Jadi kalau orang maaf, jangan, saya orang Surabaya, saya minta maaf ya. Kadang-kadang ngomong kan kadang-kadang nyinggung perasaan, tapi maksudnya nggak begitu kan. Jadi kalau orang Di sini banyak kok yang ngomong menyinggung perasaan, nggak apa-apa. Ya. Kalau soalnya dibatas... Jadi bahasanya begini, kalau andai kata kita dicaci maki dihina, karena ilmunya belum sampai ke sana, jadi susah saya ngomong kan gitu. Mas, kalau Ya, dicaci maaf, maki biarin saya aja. maaf, sama kayak tukang sulap itu ya. Itu kalau kita nggak tahu caranya kan, ya kan? Wah luar biasa. Setelah dibuka rahasianya cuma gitu aja, aku juga bisa. Paham ya maksudnya? Tapi Ya? pertanyaan saya begini, Ya. Pak Rosadi. Ya. Pak Rosadi. Ya. Cita-cita kita untuk mendirikan negara ini supaya semuanya sejahtera gitu kan. Ya. Karena itu ada politisi yang ngurusin urusan Ya. kebangsaan. Mereka harus tahu dong masyarakat, Ya. datang ke konstituen masalahnya apa, diinventarisir dan Ya. dia menyusun program kerja kalau menang masuk ke jabatan publik, Ya. kemudian dia akan melaksanakan program. Ya. Nah, kalau Jadi- misalnya jadi begini, Bapak. Kalau misalnya Anda memenangkan tanpa mereka harus datang turun ke bawah berkonsultasi. Jadi begini. Jadi kalau bicara duit serupiah pun, duit saya nggak makan, tapi terserah orang nilai ya. Dari duit itu, walaupun 1 triliun serupiah pun saya nggak makan. Udah terserah Dari lah. bayaran itu? Ya, serupiah pun saya nggak Kalau makan. jadi presiden satu T Ya, katanya. serupiah pun saya nggak makan. Itu harus paham. Saweran seluruh Indonesia Ya, buat saya. saya jadi bukan cari presiden. duit ya, tapi duit itu dibagi kepada rakyat yang 2-3 hari tidak makan. Itu terserah orang nilai kan. Ya. Nah, kemudian sebenarnya kita bisa bantu. Kalau tadi kan saya bilang pertama karena bicara duit, kalau bayar jadi kan itu kan, walaupun dia tidak diperhitungkan. Ya, contohnya kayak di Jawa Timur, andai kata Egy Sujana itu bayar 3 miliar jadi. Ya kan? Selamat malam Bang Egy. Bahasanya begitu, bahasanya begitu ya. Walaupun dia nggak diperhitungkan. Ya. Nah, kemudian kalau dia mikirin rakyat, itu insya Allah jadi. Sekarang bayar ke saya 300. Kalau anggaplah dia gitu. bayar langsung, kan nggak mikirin rakyat, mikirin menang. Sebentar dulu Bapak. Sebentar dulu ya. Jadi walaupun dia bayar 10 kali lipatnya dari 300 juta nggak akan jadi kalau nggak mikirin rakyat. Jadi kalau misalnya dia bayar, bukan begitu. Jadi nanti setelah dia itu kan berbelakang setelah dilantik ya, kan gitu. Berarti kan nggak ada kaitan baru membayar, nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang ditipu kan gitu kan. Jangan dianggap kita di sini mau dibantai, karena dianggap kita nipu pembohong, bukan, ya. Nah, nanti seminggu dia dikasih wirid, kurang lebih 10 menit. Nah, setelah wirid itu akan ketahuan, walaupun coblosannya itu tanggal 9 April, udah ketahuan, kamu jadi nggak jadi tahu. Oke. Jangankan gitu, gubernur se-Indonesia, wali kota, sebulan sebelum pilihan, insya Allah saya tahu siapa yang jadi tahu. Oke. Gimana Pak Narto? Loh, tapi terserah, itu Gimana, kan Pak? Mas? hanya orang. Kalau tanpa insya Allah berani nggak? Tanpa Sebentar insya Bapak, Allah. saya orang Islam, saya cerita sedikit, ya, saya minta maaf, supaya orang Islam itu paham, jangan tinggalkan insya Allah, sekedar tahu. Nah, itu hak Bapak, ya kan? Begini cerita sedikit, tapi maaf, ini menyangkut Enggak, sebentar, saya Mas, potong. Mas, Kenapa? ya. Kenapa dengan kata itu? Kata insya Allah itu hanya Tuhan.
semuanya atas izin Tuhan. Kalau seandainya nggak jadi pun ya itu juga kehendak Tuhan. Berarti nggak diizinkan Tuhan. Anak kecil pun juga bisa. Tapi bagaimana kalau seandainya, bagaimana kalau seandainya saya utang duit Mas, kemudian Mas minggu depan saya kembalikan, insya Allah. Ya, sebentar Bapak, saya tak bicara insya Allah supaya kita paham insya Allah. Jadi begini, cerita sedikit. Zaman Nabi Sulaiman, maaf Sebentar, kalau saya nyadar Nabi. Saya potong aja. Karena itu penting masalahnya. Iya, sebentar. Penjelasan soal insya Allah itu nanti ditahan dulu. Tapi pertanyaan saya begini, yang Anda permasalahkan kata-kata insya Allah itu, atau sebenarnya Anda meragukan praktek yang dilaksanakan oleh Pak Rosyadi ini? Pertama meragukan. Meragukannya di mana? Karena kata-kata itu bahwa ada. dengan adanya pasti jadi. Dan semua jadi. Itu tidak mungkin. Kalau seandainya ada 700 orang yang datang bayar semua, bagaimana? Nggak jadi. Perhitungan loh ya, konstruk pemikirannya nggak begitu Bapak, nggak begitu. Itu kan pikirannya Bapak, bukan pikiran kita. Nah, bentar, saya terangkan insya Allah dulu ya. Sebelum nanti insya Allah itu atau apa berlalu. Jadi orang Islam itu nggak boleh meninggalkan insya Allah. Perkara mengucapkan insya Allah itu dipermainkan, itu dosa tanggung sendiri. Mama, niat nggak datang tapi bicara insya Allah, itu kan berarti salahnya sendiri. Maaf ya. Paham ya? Pak, insya Allah saya harus break. Iya. Insya Allah saya harus break. Silakan. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan. Saya mau ke Kikusumo. Anda juga menawarkan jasa yang sama seperti Pak Rosyadi? Saya tidak menawarkan, tapi yang datang banyak banget. Dan menjelang 2014 itu satu hari mungkin 50 orang yang datang. Yang berkaitan dengan politik. Tapi Anda layani? Saya layani. Anda layani ya? Dan ada jaminan menang seperti... Oh ya harus menang. Harus menang ya? Harus menang. Jadi pengalaman saya sedikit bahas tadi menyangkut insya Allah, saya pikir orang muslim harus ngomong insya Allah kok. Ngomong apapun insya Allah harus. Karena manusia itu ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita tidak bilang insya Allah, itu kita ciptaan siapa? Begitu artinya sebuah proses itu semua bisa dipelajari. Apapun itu, yang nyata ataupun gaib. Saya ulangi lagi, yang justru berbahayanya yang seperti ini. Zaman dulu namanya raja-raja, itu namanya konsultan spiritualnya semua orang tahu. Kemana-mana ditenteng kerisnya, ini keris gua. Ini keris. Semua orang ngerti. Iya, kurang lebih begitu. Artinya orang zaman dulu itu selalu ngaku. Orang zaman dulu selalu ngaku, dia punya apa, dia belajar sama siapa, itu selalu ngaku. Beda sama orang politik sekarang. Udah ditolong, sudah jadi, begitu diwawancara, oh tidak, saya tidak pakai spiritual, saya tidak pakai mistik. Loh ini bagaimana? Dan celakanya habis itu dia bilang, ini undang-undang mau gua bahas, kurang ajar kan? Itu kejadian, dan itu banyak. Naikin harganya berarti? Iya. Kalau datang lagi 2014 naikin tarifnya. Tapi pertanyaan saya begini, Anda masang tarif juga nggak? Kalau buat Anda jadi wali kota, jadi gubernur? Intinya begini, bahwa orang datang ke tempat saya yang diminta apa? Kalau dia minta sepeda motor, saya akan buktikan ini loh sepeda motornya. Harga sepeda motor berapa? Ya sepeda motor. Tetapi kalau dia datang, Kikusumo saya mau minta Ferrari, saya buktikan, oh ini loh Ferrarinya. Kurang lebih seperti itu. Harganya tentu harga Ferrari. Oke. Dan menang? Menang. Menang Pak Narto? Ya. Anda bawa keris kenapa ya? Ya, ini saya untuk membuktikan seperti yang dikatakan Kikusumo, memang sejak zaman dahulu itu orang ini merupakan suatu piandel. Banyak piandel itu sebagai kekuatan. Banyak pejabat-pejabat itu yang menyimpan pusaka. Namun celakanya juga tadi memang banyak orang-orang yang munafik, mempunyai pusaka, nggak percaya di depan umum. Saya nggak pakai keris, padahal di dalamnya pakai keris. Nah keris ini ada simbol-simbolnya. Simbol-simbol keris di sini ada macan, ada gajah, ada kijang. Ini menandakan bahwa orang yang bersangkutan membawa ini mempunyai kewibawaan sebagaimana macan. Sehingga apabila mereka berpidato, suaranya menggelegar. Sehingga yang mendengar pun juga... Tapi pertanyaan saya, kemana-mana nanti politisi kita bawa itu repot juga kita. Mereka simpan, ini sebagai pusaka. Tapi klinik-klinik itu berarti benar sebenarnya? Saya akan mengeluruskan. Dan bisa membenarkan, ada judgement yang mengatakan, pakailah ini atau datanglah ke siapapun, Anda akan bisa jadi politisi atau jadi pejabat publik. Masalahnya bukan benar dan tidaknya, mereka datang pada konsultan spiritual, itu hanya untuk menaikkan pamornya, untuk membangkitkan modal psikologisnya. Sugesti. Di samping sugesti, dia akan menjadi lebih pede. Lah, mereka yang datang ke paranormal ataupun konsultan spiritual, biasanya tidak pede dalam bidang spiritual ataupun dalam Tapi ada kontribusinya nggak dari pihak-pihak yang didatangi? Ada kontribusinya. Pihak yang didatangin, mereka bisa membantu. Namun cilakanya, ada oknum-oknum yang menipu
para pasien yang datang. Banyak beberapa orang teman-teman saya yang paranormal itu akhirnya juga dikerangkeng polisi karena nipu. Jadi yang menipu itu bukan paranormalnya, oknum-oknum. Bukan hanya oknum yang mempunyai profesi tentang paranormal, oknum yang berprofesi yang lain tuh ada yang tukang tipu, ada yang benar. Oke. Nah, yang sekarang banyak beredar itu kebanyakan tukang tipu menurut Anda? Untuk indikatornya apa? Untuk indikatornya, biasanya mereka menjanjikan terlalu besar. Misalnya? Setelah menjanjikan terlalu besar, mereka akan mengadukan. Kalau sudah diadukan, ya tipu menipu. Jadi sebagai paranormal sebenarnya sebagai motivator. Motivator orang-orang yang mempunyai potensinya, PD-nya itu kurang. Setuju dengan kaitan yang namanya motivator, tidak bisa seperti itu. Kalau orang kurang percaya diri, kadang-kadang kurang percaya diri. Tetapi kita harus ingat bahwa kekuatan yang kita pakai dalam proses ini adalah kekuatan yang maha kuasa. Jika Allah berkata kun fayakun, jadilah maka jadi. Tidak ada yang mustahil. Dan kita bicara hal seperti ini nggak bisa dibahas di sini, karena ada beberapa poin yang nggak kelihatan yang kita lakukan. Kadang-kadang malamnya nggak ada, datang ke tempat saya jam 2, Ki Kusumo, au. Besok jam 2 namanya keluar. Ya. Lah itu kejadian kok. Hal-hal demikian ada Sebentar, ada dia udah tidaknya. Anda Artinya bukan kalimat sugesti loh. Anda di juga sini. klien atau Ya. Sebentar. Suara sudah terdengar? Kita nggak dengar suaranya. Coba kita tes lagi. Belum? Oke. Segera datang mic-nya. Silakan, coba dites lagi. Ya, oke, luar biasa. Ini pasti santet tadi itu. Jadi begini, saya pernah mendatangi seorang dukun yang sangat Enggak, saya terkenal. pertanyaan dulu Ya. deh sebelum Anda cerita soal penelitian dan lain sebagainya. Ya. Anda percaya nggak dengan itu? Itu omong kosong semua, omong kosong. Semua omong kosong. Begini, ini soal label saja. Ini saya ceritakan begini. Kalau Anda ke Klaten, ada dukun yang sangat terkenal, bisa menjamin Anda mau jadi polisi, bisa menjamin menjadi PNS dan lain sebagainya. Banyak pasiennya itu. Jadi orang Ariel datang, gitu bisa nggak? oh bisa menjamin. Saya waktu karena otak saya masih sehat, saya datang ke sana, saya datangi. Gimana prakteknya kok bisa begitu? Karena waktu saya masih mahasiswa, ya saya percaya aja. Tapi berikutnya ketika saya sudah mempelajari dunia politik, mempelajari dunia kejahatan sekarang ini, saya baru nyambung itu. Ternyata dia bisa menjamin orang jadi polisi, orang menjamin menjadi PNS. Ternyata dia sebenarnya pekerjaannya maklar jabatan. Jadi dia labelnya adalah dukun. Karena kalau di desa itu, kalau bilang maklar, orang malu datang ke maklar. Tapi kalau datang ke dukun, dia percaya. Lah kalau caleg, kan nggak mungkin jadi Saya caleg PKS di Solo. Saya yakin tidak akan mempercaya itu. Karena ini omong kosong semua. Rasulullah sudah bilang bahwa ini... Sebentar. Anda batas sampai di situ. Begini, Omong kosong ya. gimana? Jadi begini, kebetulan seperti itu Bapak datang pada orang yang salah. Kan begitu. Nah, Bapak nggak usah debat kusir. Kalau Bapak mau nyoba, kumpulkan PKS berapa, saya bantu jadi tinggal bayar. Ini, bukti saja. Loh, tidak perlu debat kusir. Oke. Begini. Oke. Gitu loh. Mas Kusumo. Ilmunya Allah itu nggak bisa ditandingi oleh siapapun. Kan itu kan? Satu. 1 menit saja. Iya. Sekarang katakan saja, kalau memang Anda betul, buktikan siapa pejabat yang menjadi klien Anda, pernah menjadi pejabat gara-gara Anda tolong, termasuk Pak Ki Kusumo. Bisa nggak menyebutkan nama satu saja sekarang? Sebutkan, nggak usah penyalasan. Sebutkan. Sebentar. Bisa nggak? Tidak bisa. Kalau di sini tidak bisa. Kalau di luar bisa. Karena Anda kedua bohong. Sebutkan namanya. Tidak punya. Oke. Saya mau ke perspektif hukum. Anda melihat ini bagaimana? Anda juga kan perumus rancangan undang-undang santet yang masuk, rancangan KUHP itu. Kalau fenomena seperti ini gimana dari perspektif hukum? Ya, saya kira hal yang terkait dengan urusan RUU KUHP yang dulu kita bahas di sini itu terkait dengan tindak pidana. Jadi menggunakan penawaran kekuatan gaib untuk melakukan kejahatan. Ya. Nah, dalam pembahasan hari ini itu bukan untuk kejahatan, tetapi mungkin kalau ada kejahatan pemilu. Gitu ya. Kejahatan pemilu. Terus? Karena seharusnya orang itu menggunakan prinsip azas kebebasan memilih dan seterusnya dengan cara seperti ini bisa juga akan mempengaruhi orang yang semula dia bebas menentukan pilihannya karena ada pengaruh-pengaruh tertentu yang bisa nyata, misalnya duit dan sebagainya, atau pengaruh-pengaruh sesuatu yang lain, misalnya ada foto dipampang yang mungkin ada tadi yang disebut sebagai
Kalau itu benar doa-doa tadi itu apa doa-doa atau mantra-mantra tadi, berarti dia tidak punya kebebasan untuk menggunakan haknya. Nah, inilah menurut saya itu kalau misalnya itu benar karena faktor itu, berarti itu adalah mempengaruhi kebebasan seseorang memilih dengan pilihan sebagai pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Dan itu salah secara hukum. Nah, dari sisi asas hukum saya kira tidak tepat gitu ya. Tadi sudah disebutkan kalau membayar akan dibagikan kepada fakir miskin dan sebagainya. Nah, pertanyaannya dibagikan kapan itu? Kalau dibagikan sebelum pemilu, maka dia ini fakir miskin. Nanti kau pilih yang ini, itu sudah money politik. Sebentar Bapak, sebentar. Ya, sebentar. Ini kalau pribadi saya kan saya katakan itu kalau bayarnya belakang setelah dilantik, mana money politiknya. Jadi kalau saya ngomong Bapak resapi, jangan belum diresapi Bapak ngomong karung itu. Jadi bayar belakangan. Bayar belakang setelah dilantik. Okay. Setelah dilantik, setelah Allah kabulkan. Kuncinya dari doa Pak. Kalau umpama Bapak siapa saja caleg DPR atau wali kota, gubernur, bahkan presiden, kalau doanya mustajab, nggak perlu bantuan kita. Tapi logikanya kalau saya menang, kenapa harus saya bayar ya? Karena kan saya menang kan, ya. Effortnya kan ya nggak tahu dari mana-mana. Jadi saja. begini Bapak, kalau bahasanya besok pertama kali orang yang masuk surga itu bukan kiai, orang dermawan. Atau kiai yang dermawan. Lah kalau andai kata caleg itu dermawan kepada rakyat, setiap orang dikasih 1 juta, bukan masalah money politik loh Pak ya. Kan itu kan. Jadi dia, tapi tidak mutlak Bapak, walaupun dia duitnya triliunan. Kenapa? Kalau Allah nggak mengendaki, walaupun sudah dikasih duit 1 juta masing-masing, ya kan? Pada waktu pemilihan sama Allah dibuat sakit, kemudian dibuat ketiduran, paham? Akhirnya nggak coblos dia gitu loh. Jadi jangan bertuankan dengan uang, paham ya? Tapi tetap ngasih itu sebelum bayar. Loh bukan, ini saya nerangkan tentang money politik gitu loh. Walaupun orang bayar 1 jutaan, logikanya kalau dia 1 juta kan pasti jadi. Karena 1 juta, ya kan? Ya. Daripada 10.000. Tapi kalau Allah nggak mengendaki, nggak mungkin jadi. Contoh waktu pemilihan yang dikasih 1 juta kuncinya berarti ketiduran. berarti bukan paranormal, kuncinya Loh ya semua Allah, kita itu kan cuma. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kita mbaan. Bagaimana kemudian Anda berdua, siapapun Anda, Pak Rosadi atau Ki Kusumo, menangkal tudingan bahwa ini pembohong aja nih, pembohong yang membual dan berjualan untuk kepentingan. Intinya begini, bahwa di mana-mana selalu ada yang asli, ada yang imitasi, itu hal biasa. Nah, kita berada pada koridor yang mana? Yang asli atau yang imitasi? Kalau saya pribadi, saya dari 90 saya praktek dan sampai saat ini begini badan saya tidak pernah masuk penjara. Jadi berarti tidak ada penipuan, tidak pernah melakukan praktek penipuan, kira-kira gitu? Ya, tempat praktek saya tidak pernah pindah, rumah saya semua orang tahu, tempat saya dari tahun 90 tidak pernah kemana-mana. Artinya, kalau hari ini ketemu saya di situ, nanti besok pun tetap di situ. Rumah saya tidak ngontrak rumah sendiri. Yang paling tinggi yang pernah minta ke Anda jabatannya apa sih? Presiden juga, jangan-jangan presiden yang sama. Iya. Saya tidak sebutkan, tetapi di episode sebelum ini ada ya? Capres ya. Menang. Nah kalau ya gimana Pak tuduhan soal imitasi dan yang asli dan palsu itu? Ya, memang di dunia ada yang asli, ada yang palsu. Mengukur integritas paranormal itu apa sih? Gimana sih caranya? Integritas paranormal itu pertama satunya pikiran, perbuatan, dan kenyataan. Konkretnya? Konkretnya, kalau saya mengatakan kalau seandainya ada beberapa orang datang ke tempat paranormal, minta supaya doa restukan agar menjadi PNS. Ternyata terjadi. Bukan berarti paranormal itu membantu 100%. Ini membantu doa dan upayanya. Bagian dari kebersamaan. Namun ada yang mencari-cari, ada yang menipu. Karena sulitnya cari pekerjaan, ya pekerjaan menjadi paranormal itu begitu gampang. Ya, yang penting ada orang percaya, mudah percaya. Makanya orang yang mudah percaya mudah dibohongin. Makanya untuk itu harus kritis. Makanya Ki Kusumo mengatakan bahwa rumah saya tetap nggak pindah-pindah. Ini membuktikan bahwa dia itu ada, nggak pindah-pindah lagi. Itu. Kalau toh seandainya ada orang yang mencaci, orang yang menghina, mengatakan itu menipu, itu pasti orang yang nggak suka dengan Ki Kusumo. Kalau yang suka pasti memuji-muji. Dia paham. Kalau banyak dipuji, banyak dicaci, pasti. Tapi maaf ya, Bapak ada benarnya.
Tapi juga banyak salahnya menurut saya. Oh ya, nggak apa-apa. Memang di dunia itu ada benar, Iya. ada salah. Yang salahnya apa? Yang Iya, salahnya kan? apa? Jadi begini, kalau umpama datang ke saya ragu, itu nggak bisa saya bantu. Kan dia udah nggak ragu, nggak percaya, curiga, gimana kita bisa bantu? Wong kita niat untuk supaya dia itu bisa jadi. Tapi kalau ragu nggak datang dong, Pak. Loh, bukan. Kalau dia itu ragu kan kita nggak bisa bantu. Jadi syaratnya di kita, insya Allah kita bantu, termasuk sampai tingkat presiden ya. Maaf, ini kan sudah terlalu tinggi. Saya nulis seperti ini bukan main-main loh ya. Yeah. Insya Allah bisa bantu presiden jadi. Wong saya maaf, saya nggak dulu kan sekarang aja tahu siapa yang akan jadi 2020 tahu saya. Tepuk tangan. Anda nggak bisa nunjuk orangnya siapa? Apa? Nggak bisa nunjuk Oh, orangnya. nggak bisa. Atau mengusahakan orang yang Nggak bisa. Nggak bisa, Sebenarnya ya? saya tahu. Kan saya bilang. Tadi kan bilang. kalau kayak Mustafa gitu bakal jadi nggak? Kira-kira jadi nggak? Ya kalau dia jadi orang baik jadi. Anda kurang baik. Tinggal tergantung dia aja mau apa enggak kan gitu. Boleh komentar nggak? Boleh. Boleh, udah pegang mic kok. Silakan. Jadi begini, coba ya sekarang bayangkan kita itu membahas soal dukun, paranormal, kemudian ada spiritualis, guru, apa orang tua, ada orang pintar, ada orang rambut putih, apalah istilahnya, ada guru apa, kita itu kan bermain pada labeling saja toh. Sekarang ini jadi lucu, dulu kan kita taunya dukun, lama-lama karena dukun itu pakai jubah, akhirnya dukun sama kiai jauhnya apa, perbedaannya sedikit jadi limitasi kayak gitu, memalukan sebenarnya, ya. Sekarang ini saya baru tahu, setelah nyalek itu baru tahu. Banyak kawan-kawan caleg itu bercerita kepada saya, kenapa mereka kemudian ke dukun. Itu sebenarnya bukan karena ini dukun, tapi si dukun ini dipercaya punya masa yang banyak. Jadi mereka ingin supaya masa yang selalu ke dukun ini juga memilih dia dan lain sebagainya. Termasuk menceritakan hal-hal baik pada si caleg, oleh si caleg itu. Yang pertama itu, yang kedua, banyak sekali ya pengakuan-pengakuan pada saya, selebriti mengaku. Mereka disuruh kok untuk pasang iklan di media. Ada aktor si A mengatakan, udah saya bayar sekian, kamu ngaku sakit jantung ya, nanti kemudian ngomong, kamu ngaku sakit panu ya, saya sembuh setelah datang ke A. Itu seperti itu prakteknya, dan sudah banyak orang tahu lah, itu bukan rahasia umum lagi. Artinya, kita sebenarnya banyak orang yang sudah sangat sesat sekali di dunia ini. Kemudian ya, karena Tapi tidak Anda pesannya harus jadi sebentar, orang baik sebentar. baru terpilih loh. ya gini. Itu apa? Ki Kusumo, Iya mohon maaf ya. dong. Nggak bisa. Saya kalau secara fisik, saya Itu suka apa maksudnya? suka sekali pada Ki Kusumo karena sejak dulu Iya. penampilannya nyentrik, selalu muda, rambutnya dikuncrit. Saya suka itu fisiknya. Bisa aja politisi terus. Oh bukan. Tetapi pada prakteknya, gini, sebenarnya baik Bapak yang kanan maupun Ki Kusumo, ini sebenarnya promosi saja, agar orang datang ke beliau. Ini sebenarnya cuma promosi PR saja. Agar orang yang semula tidak tahu pada keduanya, menjadi tahu kemudian datang. Maaf, kalau Maka sekarang dari saya itu- se-Indonesia udah tahu. Oh, Jadi sudah? nggak perlu Iya, betul. promosi, salah Betul, besar. Betul, Tadi Anda betul. bilang Gini, artis ada A, kemungkinan artis B, kedua artis B begini. itu cuma calon-calon Karena dipasang sebagai kliennya iklan. sudah Nggak turun. bisa. Ya, Saya sudah kliennya jelaskan sudah turun. koridor mana Ini, benar, mana salah, mana asli, mana palsu. Itu sudah jelas. Kerusakan. Saya praktek dari zaman jebot, bukan baru sekarang. Jadi jangan disamakan dengan orang-orang yang sekarang pakai pasang si A, pasang si B, nggak bisa. Jadi- Jangan sama ratakan. Oke. Tadi Anda katakan sesat. Sesatnya yang mana? Batasan sesat itu apa? Jelaskan. Oke, jelaskan coba. Gini, Iya, gini. jelaskan. Baik. Jangan baik. asal ngomong, sesat Baik, itu jelas. Saya tidak bilang Pemuja Ki setan itu Kusumo sesat. sesat. Saya nggak bilang Ki Kusumo sesat. Kan tadi saya salut sama Ki Kusumo. Oke. Banyak sekali kasus kejahatan itu melibatkan dukun-dukun. Ya, mereka menipu penggandaan uang, ya kan? Awalnya orang percaya. Tapi kemudian setelah di kepolisian ada jenglot palsu. Orang mengatakan ini jenglot kita temukan di sebuah kampung dengan doa-doa. Ternyata tujuannya apa? Mengumpulkan koin. Mereka kalau datang ke situ bayar 5.000, memasukkan ke kotak. Kasus lagi. Kasus kedua, menghamili. Rian ya. Orang banyak kasus yang terkait dengan perdukunan ini seperti ini. Saya bukan nyebut Ki Kusumo. Kalau Ki Kusumo mungkin ya tadi Enggak, tapi sebenarnya gini deh, hitam putih aja. Anda tuh sebenarnya percaya nggak sih klinik itu bisa mengantarkan seseorang masuk politik? Oh enggak akan bakal percaya. Enggak percaya. Politik itu adalah kerja-kerja real. Enggak mungkin kita kedukan kemudian dijamin masuk menjadi anggota DPR. Pantas saja ya kalau kemudian di DPR itu ada usul kalau membuat undang-undang ingin membatasi dukun, percabulan apa. Karena apa? Mereka dikecewakan. Sebentar, Saya Mas, yakin Mas, itu. sebentar, Mas, stop. Jadi sampai ada benarnya juga banyak salahnya. Terangkan sedikit aja. Sebentar, diam dulu, sebentar. Salahnya saya dengarkan nanti ya, Ya. ke Anda Sekarang- nanti. Tetaplah sekarang bersama begini. kami. Kami akan ke Anda nanti. Tetaplah bersama kami.
Mari kita lanjutkan, saya potong Anda tadi, Pak Rosyadi. Ya, oke, saya lanjutkan. Jadi begini, Mas. Andai kata maaf, walaupun kadang-kadang Nabi itu nggak perlu dibawa ke sini ya. Ya, Andai jangan, kata Nabi Muhammad itu sekarang ada dan hidup, ya kan? Kita minta doa, insya Allah mustajab dan pasti jadi. Jadi orang Islam harus yakin kepada, jadi doanya orang biasa, doanya ustadz, doanya wali. Tapi Islam bukan mengajarkan doa dan ikhtiar. Tahu, bukan. Kalau misalnya bayar kan nggak ikhtiar namanya. Sebenarnya begini, sebentar. Nggak tahu, ini saya tanya. Sebentar dulu, saya terangin dulu, Cari sebentar. duit itu supaya bisa bayar, itu berarti Ya. dia ikhtiar. Sebentar, saya terangin dulu, sebentar. Jadi begini, Nabi pernah dimintai doa, tapi Nabi nggak mau ngasih doa ke sana loh. Kalau doa pasti mustajab, itu sabda Nabi. Oke. Kalau doa ke sana pasti mustajab, pasti Allah kabulkan. Ya, jadi kalau udah dikabulkan, bahasanya minta apa saja kan terwujud, karena udah kehendak Allah. Nah, ternyata dia itu hanya bakti sama orang tuanya. Jadi kalau caleg-caleg kepingin jadi, salah satunya bakti sama orang tua, terutama orang tua perempuan. Jadi, kedua dermawan jadi. Ketiga, jangan pikiran hati kotor jadi. Ini Islami. Jadi supaya orang nggak kedukun-dukun, ya nggak bener kan begitu kan? Nah, tapi Bapak menjamin di sini. Loh, insya Allah, kan Kalau ada insya misalnya Allahnya. hanya berbuat Nah, sekarang saya terangkan insya Allahnya ya, begini, sebentar. Ya. Sebentar. Ya. Jadi pengertian insya Allah ini, saya nggak berani ngilangin. Ya, karena ada cerita sedikit ya. Dulu waktu Nabi Sulaiman itu, maaf, tanpa mengucapkan insya Allah, itu nggak ada yang jadi dari 100 istrinya, kan begitu. Mas Rosyadi. Jadi kita nggak boleh tidak insya Allah, kalau Islam tetap insya Allah ya. Tapi artinya insya Allah itu insya Allah jadi. Pengertian insya Allah bukan ibu, tapi jadi. Nah, kalau tidak percaya dibuktikan. Di sini saya Rosyadi, tidak. Mas Sebentar Rosyadi. dulu, Pak. Saya di sini bukan promosi untuk supaya semua caleg ke saya, wali kota, gubernur ke saya, presiden. Enggak. Enggak ada sama sekali, juga kita bebas tugas kok. Loh, kalau enggak ada kan bebas tugas. Wong kita enggak cari duit, wong duitnya juga kita enggak makan. Usul tapi Mas kan- ya, Nah, usul Mas. kita ini hanya bantu Ya, bagaimana caleg-caleg itu, wali kota, gubernur, presiden itu mikirin rakyat. Sehingga nanti negara ini makmur. Tapi Karena di- 1 minggu itu ketahuan, dia mikir rakyat atau tidak ketahuan. Kalau enggak, ulang wiridnya. Tapi di sini disebutkan nih, Ya. Anda ingin jadi anggota DPD, DPR, Ya. DPR Ya. RI maksudnya Ya. ya. DPRD seluruh Indonesia atau wali kota maupun gubernur bahkan Ya. presiden. Ya, Tulisan kecilnya bagi yang bantu menginformasikan dapat Ya. jasa fee 10%. ya. Nah, itu kan nggak ada hubungannya sama dermawan. Sebentar, gitu saya misalnya. terangkan. Itu maksudnya apa? Sebentar. Kayak member get member gitu misalnya. Ya, atau gimana? jadi begini. Artinya, kan nggak semua orang itu tahu saya. Iya kan? Padahal insya Allah ya. Oh, sekarang udah banyak nih tahu Sebentar karena- dulu, sebentar. Contoh seperti Mas, saya penemu metode 2 jam bisa baca Quran. Dari 0 nggak ngerti alif, 2 jam bisa baca Quran seluruh tajwid habis. Murid saya ratusan ribu. Dari menteri ada 3, Kapolda ada 4, Pangdam gubernur. Ya, bukan maaf, saya bukan jualan kecap. Saya penemu metode 2 jam bisa baca Quran. Dan itu sudah terbukti. Dulu awalnya orang nggak percaya. Baik. Wah, ini syirik. Wah, apa bukan? Wah, ini aliran apa? Kan begitu kan? Ah, Tapi itu kalau- 2 jam bisa baca Quran. Nah, jadi kalau umpama mas-mas tahu tentang KLC Quran Learning Center yang di Buncit, itu saya dirikan. Pak Itu Ustadz. metode saya. Pak Ustadz, Ya. saya tertarik Pak Ustadz. Ya. Ketika Pak Ustadz menyatakan, saya tahu presiden yang akan datang. Ya. 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 Bagaimana kalau Pak Ustadz saat ini nulis presiden yang akan datang, titipkan Mas Alvito. Oh, Insya Allah berhasil sebentar dapat Pak. uang 1 triliun Sebentar Mas. Pak. Oh, enggak begitu. Sebentar. Kami kembali sesaat lagi. Setuju kan? Ya. Kami akan kembali Sebentar, sesaat lagi. sebentar, Tetaplah sebentar. bersama kami. Baru saja Pak Rosyadi mengirimkan sesuatu kepada Mustafa Nahara. Diterima dan dipelajari. Pak silakan Anda mau menambahkan? Saya kira ini beberapa diskusi yang menarik buat saya itu. Saya lagi mikir-mikir, kalau begitu Visipol itu harus ditutup, Fakultas Visipol itu. Karena ilmunya sudah diambil di sini semua. Yang kedua buat apa? Jadi ada- teori marketing politik, kemudian sosialisasi itu enggak. Ya, nampaknya agak sulit untuk bisa cerna dalam konteks ini. Ya. Tapi dalam hal yang lain memang positif juga. Misalnya orang jadi pimpinan harus care terhadap orang miskin, care terhadap yatim piatu. Saya setuju itu. Tetapi yang sulit saya katakan ini di sini ada satu iklan yang menyatakan insya Allah 100%. Gitu. Kalau insya Allah itu ya jangan ada 100%. Itu pasti nggak ada insya Allahnya. Kalau 100% Maksud saya ukurannya begini, manusia gitu. dalam teknik pembahasan itu nggak benar. Kalau insya Allah jadi, itu benar.
tapi insya Allah 100% jadi. Ini mendahului kehendak Allah. Gitu ya. Karena 100% jadi. Sebentar Bapak. Jadi kata-kata insya Allah ini yang saya kira harus dianukan, kalau itu dipakai yang 100% dihapus. Bapak, sebentar Jadi dulu, supaya Bapak. logikanya kepada Bapak, publik. Sebentar dulu Bapak. Dalam konteks tadi Bapak sudah menjelaskan. Bentar, nanti ada gilirannya Bapak, silakan. Maka berikutnya ini, kalau itu ternyata tadi tidak dijelaskan yang masuk berapa, yang jadi berapa, saya khawatirkan yang diomongin yang jadi saja gitu loh ya. Yang masuk berapa, mestinya harus ada korelasi signifikan. Kalau kata-kata 100%, orang itu jadi semata-mata karena datang ke yang bersangkutan, dan itu datangnya bersangkutan itulah yang membuat dia jadi. Tanpa ada perlu komunikasi dengan rakyat dan sebagainya. Nah ini yang saya kira khawatir saya, kalau model seperti ini pasal-pasal yang lain sudah menunggu ini. Itu yang disebut sebagai pasal 38. Misalnya, KUHP misalnya, misalnya KUHP dalam konteks ini, karena ini telah menipu atau melakukan, kalau itu tidak dibuktikan secara real nyata, itu nanti akan jadi yang disebut sebagai penipuan. Dalam konteks politik tadi sudah saya sebutkan, bagaimana membuktikan signifikansi antara dia pergi dan tidak pergi, dan dia pergi 100% dan 100% jadinya itu semata-mata karena ini. Gitu sebentar Bapak, nanti waktunya habis. Bentar Pak, Bentar, silakan dijawab sebentar. Mudah Bapak, jawabannya mudah. Karena Bapak kan kurang yakin apa yang kita lakukan. Saya bukan sombong ya, saya hanya bantu bantu rakyat melalui DPR, wali kota dan sebagainya. Kalau Bapak ingin tahu, Bapak jadi asisten saya. Berapa yang daftar dan berapa yang jadi. Nawarin kerja loh Pak. Loh, bener ini. Loh, artinya dengan begitu kan. Lewat tim perumus lewat. Bukan, kita kan objektif. Maaf, dengan begitu kita objektif Bapak. Jadi jangan menuduh sesuatu yang ilmunya nggak paham. Tapi serius. Ancamannya. Sebentar dulu. Bentar, 100%. Ancamannya bisa pidana. Sebentar, Pak, jangan ancaman dulu. Jadi, ini loh, Pak, sebentar. Ini loh. Bentar. Enggak Pak, Bapak harus menanggapi ancaman pidana itu seperti apa? Yang 100%, Pak, ini ya, saya jatuhkan. Insya Allah 100% jatuh. 100% Bapak jatuh, Bapak. Karena gravitasi. 100% loh. Lah insya Allah 100% jatuh. 100% jatuh. Kalau 50% terkatung-katung. Sebentar Pak. Sesuatu yang untuk besok yang akan datang itu tidak bisa, itu urusan Allah semata-mata Pak. Jadi jangan sampai untuk yang akan datang dia sejarah yang jelas kemudian dikatakan itu sebagai yang latar belakang kebudayaannya semua berkaitan dengan kebudayaan mistik. Pemilu semakin dekat, 2014 adalah kesempatan Anda untuk memilih. Jangan pernah sejarah. Ini merupakan fenomena yang terjadi, pilihannya tergantung pada Anda. Sekali lagi, TV One hanya mengabarkan, Andalah yang memutuskan. Setelah ini Anda dapat saksikan apakah